Nah kan tadi kita udah ngomongin soal tim nih. Tim tuh kan kadang-kadang kita nggak nyadar ya kalau tim itu ya partner kita. Nah nyari partner tuh kadang-kadang awal banget nyari partner tuh ketemunya di mana sebenarnya? Menurut gua partner itu ada dua jenis, dan dari dua jenis itu akan bercabang menjadi dua tipe. Jadi dua jenis adalah satu yang lu akan bertemu untuk berpisah. Kak. Dalam ya, dalam ya. Sama ada yang bertemu memang untuk berpartner lama. Dan Berpartner untuk kadang-kadang yang berpisah. awal datang bukan itu, tapi setelahnya itu yang baru. Karena pada dasarnya begitu berpartner, kita berpartner dengan siapa aja yang ada di hasanah, ada di kebendaharaan kita. Nah, ternyata kita banyak melalui bersama mereka tuh banyak menuai pelajaran gitu kan. Karena pada dasarnya pada pertama-tama kali itu kita sama-sama hijau. Jadi nggak bisa ngekspektasi banyak. Kalau sama-sama hijau, sama-sama naif, sama-sama belum matang, ya mau gimana gitu kan. Butuh-butuhnya kita akan menemukan banyak batu sandungan, akhirnya kita nggak jadi partner lagi dan harus berpisah. Yang kedua adalah jenis partner yang memang sepertinya bakal lama nih berpartner sama mereka, dan itu ada dua jenis. Ada satu berpartner yang kita memang mau nggak mau dua-duanya harus bertumbuh bersama, atau yang satunya lagi adalah memang dua-duanya harus nunggu sampai berkali berseberapa dulu baru bisa berpartner. Tapi kadang-kadang nggak sesabar itu. Kebanyakan juga untuk Correct. Dan menunggu ternyata gue sampai. juga gue kaget banget karena yang kedua itu gue baru aja merasa, karena kaliber gue baru pada tahap dimana orang melirik gue sebagai entrepreneur. Karena selama ini orang taunya gue sebagai coach, gue ngajar. Sebagai pebisnisnya nggak banyak yang tahu. Nah begitu Iya, karena udah zaman kita SMA dulu belum ada sosmed kan. Kita yang di balik layar udah paham, Tommy ada aja gitu ya kan. ya gitu kan. Tapi ya jujur aja, makanya begitu, kalau yang tadi pertama yang bertemu untuk berpisah sama yang bertumbuh bersama itu ada simptomatiknya. Begitu lu akan berpartner lama, usually yang terjadi adalah kita ngomongan pahit-pahitan dulu deh di awal. Kalau perlu kita ada agreement dulu deh, hitam di atas putihnya, di mana di dalam situ ada pahit-pahitan di awal. Karena gue pengen melindungi lu pengen melindungi gue. Karena kita menilai hubungan kita antar sesama manusianya lebih penting daripada bisnis yang kita bangun. Terutama juga kalau yang secara personal itu kenal kayak teman dari mana, or siapanya kolega dari mana, keluarga sepupu sekian times gitu ya kan. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Oh, Nah seringkali itu begitu. Dan problematiknya di situ sebenarnya. itu calon aset dan calon problematik gitu kan. Calon asetnya adalah orang itu kenal lu dari lama, jadi sebenarnya tabiat-tabiat jelek mereka udah pada tahu semua tuh tabiat jelek lu. Nah, dan kemungkinan besar begitu gue mau cari partner pun gue akan sarankan jangan buru-buru lu akad deh sama mereka. Lu minimum harus 20 kali makan bareng. Karena di 20 kali makan bareng itu lo akan ketahuan. Nih sama-sama keluarin dompet nggak kalau mau bayar? Atau yang satu nunggu yang lain bayarin terus. Begitu dia milih makanan, picky, atau itu aja, atau dia mau explore yang lain, atau misalnya itu kan di 20 kali nggak mungkin makan di tempat yang sama terus kan. Gue kepikiran makan bareng loh soalnya. Katanya kan we want to see them at their best and their worst. Dan pada dasarnya 20 kali ketemuan untuk makan itu pun berarti lo ada masa lo lagi high, ada masa lo lagi low gitu kan, ada masa lagi lo bermasalah, ada masa lo lagi senang-senang. Jadi karena ketahuan lo tipenya tukang komplain kah, atau lo sebenarnya oportunis, atau cuma optimistik, atau kayak gimana, kan basically ketahuan ya. Karena begitu kita udah ngomongin calon partner kan kita ngomong mengenai membangun sesuatu dengan proyeksi harapan untuk membangun sesuatu. Ya, jadi dari awal tuh udah dikomunikasiin nih mau bikin apa, terus kemana, kenapanya, terus how-nya kita ngelakuin, siapa sumbangsih apa, yang mana sumbangsih dana gitu ya kan. Itu sih sebenarnya udah kelihatan dari awal tuh jauh lebih enak sebenarnya. Nah, kalau misalkan dari awal sendiri sumbangsi dari awal deh, kita ngomongin soal modal nih kayak gitu ya kan. Lo sama partner lo tuh sebenarnya dari awalnya tuh modal dari dana dulu kah modalnya, atau orangnya dulu, atau idenya dulu terus ada yang vetting, atau gimana?
Jadi gue pernah ada beberapa model macam gue berpartner ya. Dan berpartner tuh ada yang kandas, ada yang lanjut, ada yang apa namanya, ada yang sampai bertahan sampai sekarang, ada yang baru dan lebih 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 up to date atau lebih bagus gitu kan. Dan basically symptomaticnya basically selalu sama gitu kan. Kita harus fair-fairan, artian uang itu penting, tapi bukan segalanya. Attitude terhadap uangnya yang menjadi penting, karena kalau attitude itu berseberangan, susah. Kayak ada orang yang mengecilkan uang, ada orang yang terlalu mengagung-agungkan uang. Rata-rata yang mengagung-agungkan uang, begitu mereka berpartner, nggak ada yang mau kerja. Gue udah sumbangsi duit, lu aja yang kerja. Itu juga nggak bisa juga gitu loh ya kan. Nah, begitu berpartner, yang punya saham besarnya si yang punya duit, yang kerja jungkir balik 20 ya, saham kecil. Begitu udah ngembang bagus, duitnya udah balik ke si investor, masih berkembang terus, yang duit kecil, yang punya saham kecil pasti akan nanya, kalau kenapa gue dengan jungkir balik begini, padahal gue cuma sahamnya segini. Nggak mau dibeli lagi sahamnya si majority investor. Alhasilnya dia quiet quitting, mundur teratur gitu kan. Itu yang apa namanya, sayang banget tuh, kayak misalnya kayak gitu kan. Dan Sebenarnya dari awal sebenarnya tuh sebenarnya udah mesti di iniin sih, udah tahu sama tahu sih gitu loh. Worst case scenario-nya tuh apa gitu loh ya kan? Apakah nanti replacement, apakah nanti ditutup, atau apakah nanti dijual gitu loh. Kan ending buyback tuh nggak, kayak gitu. Dan ending tuh kan itu nggak selalu pilot ya gitu loh. betul betul, dan itu bisa jadi dijual semua, atau misalnya ada yang buyback atau yang kayak gimana. Dan contoh-contoh kasus itu kalau bisa didiskusikan di awal sih bisa menjadi jadi pegangan dia. Dan gua berada di posisi di mana gua harus menilai sweat equity orang, tapi gue juga harus value sweat equity gue sendiri terhadap orang lain juga gitu kan. Dan definisi dari sweat equity adalah kita masuk, tapi modal skill gua, pengalaman gua, pengetahuan gua, dan cara ngembangun atau ngerumusin sesuatu tuh gue dianggap. Jadi nggak mau purely rasio modalnya yang dihitung, tapi karena gue yang menjalankan perusahaan sama ya, istri gue, nah, itu yang dianggap sebagai salah satu driver lah, sehingga itu dinilai lebih. Dan nggak banyak yang mengkalkulasikan skill atau experience di awal. Pernah juga nih di sekian abad yang lalu ya, ayo lu menulis technical manual berapa harga lo? Gua nggak bisa ndak gitu. Harus gitu ya kan. Ini skill loh gitu loh. Harus lu ini berapa? Oke, sekian. Anggaplah sekian. Ya nggak bisa. Lu experience lu lebih tinggi daripada gua, bro. Gitu loh ya kan. Terus sampai ke kalkulasi bis itu pun juga karena nggak kepikiran di awal gitu loh. Dan sebenarnya itu merupakan salah satu yang gue sering kali gue amati dari orang-orang yang mau mulai berbisnis gitu kan, bahwa mereka tidak menghitung skill mereka terhadap market value. Jadi kalau misalnya tadi, misalnya technical writing itu, kalau misalnya mau disandingin apple to apple dengan orang dengan kaliber yang sama, dengan experience yang sama, yang menulis technical writing yang sama, dia bakal dihargai berapa. Sehingga Anda mengetahui market value lu itu berapa gitu kan. Kayak misalnya lu menjadi ide sumbangsi untuk misalnya bangun restoran, lu yang punya konsep, lu yang punya resep, lu yang punya segala macam, lu bawa ke investor, investornya mau suka, oke, lu tuh dapat saham berapa persen gitu. Lu harus tahu minimum yang lu terima itu berapa, kalau misalnya lu mau aim sedikit lebih high itu berapa, sehingga kemampuan mendagangkan lu punya skill itu memang sesuatu yang tidak dibiasakan di perusahaan dan tidak dibiasakan di sekolah. Ya, ini merupakan skill baru yang harus dipelajari, dan dipelajari secara perlahan aja dulu, di mana Anda terbiasa untuk menjual skill atau misalnya kemampuan Anda, baik itu menjual jasa, mau itu menjual barang, mau itu bagaimanapun juga, misalnya jualan aset, itu merupakan sesuatu skill set yang berbeda-beda gitu kan, sehingga Anda harus mengetahui tangibility Anda terhadap market value, dan itu yang akan membawakan kepada konklusi lo kira-kira punya saham berapa sebenarnya di sini.